Terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya pada hari Sabtu tanggal 23 April tahun 2022 ini, saya akan mengomentari polisi dan dirjen perdagangan mempermalukan dirinya sendiri terkait kasus kelangkaan minyak goreng. Kata Menteri Perdagangan di depan DPR menyatakan sudah ada tersangka kasus kelangkaan minyak goreng di polisi. Hasil bisikan Dirjen Perdagangan Luar Negeri kepada Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Lalu pihak Kementerian Perdagangan meminta hasil penetapan tersangka kasus minyak goreng ke polisi. Dijawab pihak kepolisian, belum ada tersangkanya. Setelah Kejaksaan Agung memeriksa kasus kelangkaan minyak goreng, ditemukan bahwa Dirjen ditemukan pelakunya, yaitu Dirjen Perdagangan Luar Negeri yang memberikan izin ekspor ke luar negeri kepada pengusaha tanpa ada persediaan untuk dalam negeri. Seluruhnya diizinkan untuk diekspor. Di sini letak kasusnya. Tentu untuk keluar izin ekspor diduga para pengusaha memberikan imbalan uang kepada Dirjen Perdagangan Luar Negeri tersebut yang merupakan perbuatan korupsi yang dilakukannya. Dirjen Perdagangan merasa bersih atas kelangkaan minyak goreng. Ternyata justru dia sendiri atau Dirjen Perdagangan Luar Negeri pelaku utama korupsinya yang berdampak kekosongan minyak goreng di pasaran. Kekosongan minyak goreng di pasaran telah mempermalukan Kapolri atau lembaga kepolisian yang menyatakan belum ada tersangka minyak goreng di kepolisian. Kelihatannya tidak mampu dia, di mana kelihatannya ketidakmampuan polisi mengungkap kasus korupsinya. Setelah diperiksa kejaksaan, kasus kelangkaan minyak goreng ditemukan tersangkanya hanya dalam batas waktu 20 hari. Sangat cepat sekali untuk memeriksa perkara tersebut, sudah dapat ditetapkan tersangkanya. Biasanya kasus-kasus begini butuh waktu sampai tahunan untuk menetapkan tersangkanya tersebut. Bisikan Dirjen Perdagangan Luar Negeri kepada Menteri Perdagangan Lutfi. Sudah ada tersangkanya di kepolisian. Ternyata tersangkanya dirinya sendiri selaku Dirjen Perdagangan Luar Negeri yang langsung ditangkap dan ditahan polisi. Harapan saya, polisi memperdalam dalam menangani perkara korupsi, jangan sampai terjadi kesalahan yang sama ke depan. Sedangkan Dirjen Perdagangan Luar Negeri jangan sok bersih, malah dia pelaku utama sebagai tersangka. Jadi pernyataan daripada Dirjen Perdagangan Luar Negeri kepada Menteri Agama, kepada Menteri Perdagangan di DPR menyatakan bahwa sudah ada tersangkanya di kepolisian. Setelah dinyatakan ada tersangkanya di kepolisian, Kepala Menteri Perdagangan menyatakan sudah demikian untuk meyakinkan masyarakat bahwa sudah ada tersangkanya di kepolisian katanya. Ternyata setelah ditagih tersangkanya di kepolisian menjawab belum ada tersangkanya. Dan itulah dia. Jadi dengan dibisikan tersebut adalah tidak benar. Kemudian kejaksaan melakukan penyelidikan terhadap kelangkaan minyak goreng tersebut. Ternyata sudah ditemukan kesalahannya, yaitu Dirjen Perdagangan Luar Negeri tersebut memberikan semua izin mengekspor minyak goreng tersebut tanpa ada disisakan untuk kepentingan dalam negeri, sehingga terjadi kekosongan minyak goreng tersebut. Akibatnya kejaksaan menetapkan tersangkanya, yaitu dirjen daripada perdagangan luar negeri tersebut yang ditetapkan sebagai tersangkanya. Jadi dalam hal ini saya lihat telah dipermalukan dua kelompok di sini.
Satu yang dipermalukan adalah pihak kepolisian. Yang kepolisian menyatakan bahwa dia belum ada menemukan tersangkanya. Jadi saya lihat karena dia belum menemukan tersangkanya, tentu tidak bisa diusut. Tetapi setelah diperiksa kejaksaan ditemukan tersangkanya, dijadikan tersangka dan ditahan. Sedangkan yang dipermalukan lagi di sini adalah Dirjen Perdagangan Luar Negeri yang membisikkan kepada Menteri Agama, membisikkan kepada Menteri Perdagangan Lutfi, katanya sudah ada tersangkanya di kepolisian. Ternyata setelah diperiksa tersangkanya itu justru Dirjen Perdagangan Luar Negeri tersebut tersangkanya. Jadi disinilah dia sepertinya merasa bersih, padahal dia sendiri pelaku utamanya atas kasus tersebut. Jadi di sini ada dua yang dipermalukan, satu kepolisian, satu Dirjen Perdagangan Luar Negeri tersebut. Jadi makanya jaksa setelah diperiksa jaksa ditemukan kasusnya bahwa ada permainan uang waktu memberikan izin daripada ekspor ke luar negeri tersebut. Diduga para pengusaha itu memberikan uang kepada Dirjen Perdagangan tersebut sehinggalah keluar, tetapi tidak ditinggalkan ada sisa untuk dalam negeri, sehingga terjadi kekosongan minyak goreng di dalam negeri karena masalah utamanya karena Dirjen Perdagangan Luar Negeri memberikan semua izin ekspor minyak goreng ke luar negeri tanpa melihat kepentingan dalam negeri. Kalau mengekspor minyak goreng ke luar negeri harus pertama aman dulu dalam negeri, harus tercukupi dulu dalam negeri. Setelah tercukupi baru sisanya itu yang diekspor ke luar negeri. Itu ketentuannya, tetapi ini tidak. Jadi makanya ada dua dipermalukan di sini, kepolisian dan Dirjen Perdagangan Luar Negeri. Ya, harapan saya polisi memperdalam dalam menangani korupsi, jangan sampai terjadi kesalahan yang sama ke depan. Sedangkan Dirjen Perdagangan Luar Negeri jangan sok bersih, malah dia pelaku utama sebagai tersangka. Sekian dan terima kasih.